Ingat pesan saya ya, ketika Anda terbersit ingin berubah jadi lebih baik, di situ Anda mendapatkan anugerah tertinggi yang tak ternilai. Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tolong jangan gadaikan cinta Allah dengan dunia, itu nggak ada tandingannya. Kalau Anda kemudian akan berubah jadi baik dan harus berhadapan dengan meninggalkan dunia Anda, demi Allah kalau saya boleh sarankan, pilih cinta Allah. Ketika Anda dicintai oleh Allah, maka semua akan mengikuti dalam kehidupan Anda. Siapa yang punya dunia? Allah. Siapa yang punya materi? Allah. Siapa yang punya kesembuhan? Allah. Siapa yang punya obatnya? Allah. Siapa yang punya semesta? Allah. Jadi ketika Anda ikuti hukum Allah, Anda mendapatkan cintanya, maka semua yang terkait dengan dunia Anda akan mendapatinya. Tapi kalau Anda pilih dunia, maka dunia jadi besar di hadapan Anda, cinta Allah akan jauh dari Anda. Nanti di padang mahsyar, satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa cuma satu orang, Muhammad SAW. Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus, kita pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau nggak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad nggak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar langsung balik lagi keluar dari surga coba. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, sal tu'tah, minta akan saya beri. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah, kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kausar, beri minum kepada umat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kenapa kita diminta salat? Ternyata ketika diminta sholat, diantara faidahnya untuk menghilangkan sifat buruk kita. Orang itu kalau buruk cuma dua sebabnya. Nafsu syahwat dengan nafsu perut dan akal. Nafsu syahwat disebut dengan fahsya. Nafsu perut, akal disebut dengan mungkar. Makanya ketika Anda diminta sholat, turun Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Kenapa wa aqimis sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika Anda diminta sholat, sebetulnya bukan ingin membebani Anda, tapi ingin menjaga sifat-sifat baik Anda. Sebab kalau Anda sholatnya bagus, sifat baik Anda muncul. Jadi ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya kasih sayang Allah supaya kita tetap baik. Demi Allah saya katakan ya, orang-orang yang terlibat tindakan kriminalitas, gampang. Silahkan cek kualitas sholat mereka, pasti bermasalah. Jeddah dijadikan sebagai kota perdagangan dan persimpangan Timur Tengah. Ini baru Arab Saudi. Lihat negara sebelahnya Kuwait. Apa yang dibuat oleh Kuwait di kota-kota besarnya? Semua pembangunan yang sedang dilakukan di Kuwait mengalahkan standar pembangunan kota-kota yang ada di Eropa, yang ada di Amerika. Masya Allah. Kuwait harus angkat tangan dan menyerah dibandingkan negara sebelahnya Bahrain. Bahrain jauh lebih indah. Bahrain jauh lebih hebat. Pembangunannya, gedung-gedungnya, Masya Allah. Bahrain mesti tunduk dan mengaku kalah oleh negara sebelahnya, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi. Abu Dhabi tercatat sebagai negara termewah, terhebat, negara impian dan negara mimpi dunia. Semua cita-cita manusia ada. Ezan yayım kalmaz Bilal. Ben okuyacağım. Pada suatu malam, ketika itu usia beliau 40 tahun, datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
yang berada di dalam Ghar Hira. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Abshir ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah ila hadhihi al-ummah." Kabar gembira, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah yang telah dipilih oleh Allah menjadi utusannya bagi umat ini. Malaikat Jibril mengatakan kepadanya, "Iqra, bacalah ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari, aku tidak dapat membacanya." Kemudian kata Rasulullah, Jibril memegangku dan memelukku dengan keras. Dia mengatakan lagi kepadaku, "Iqra ya Muhammad, bacalah ini." "Ma ana biqari, aku tidak bisa membacanya." Hingga yang ketiga kalinya, "Iqra ya Muhammad, bacalah ini." Maka aku berkata lagi, "Ma ana biqari." Dan setiap Rasulullah mengatakan "Ma ana biqari", dipeluk oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, seakan memberikan motivasi dan berusaha memberikan semangat agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril membacanya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena, yang mengajarkan manusia apa yang belum diketahui oleh manusia tersebut. Shadaqallahul azim. Satu-satunya murid Syekh Nawawi Al-Bantani sekaligus ulama seangkatan Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang masih hidup. Kini usianya sudah mencapai kisaran 140 tahunan, tentu sudah sangat sepuh. Ulama yang satu ini sangat jarang dikenali masyarakat Indonesia, bahkan orang Banten sendiri masih banyak yang tak mengenalinya. Dikarenakan beliau memang jarang keluar terlihat publik, kesehariannya hanya berdiam di rumah dan menerima tamu yang datang sowan ke rumahnya untuk meminta doa dan barokah dari beliau. Jika membahas karomah kesaktian Abah Syar'i, nampaknya tak akan ada habis-habisnya. Beliau disebut-sebut sebagai pemegang golok Ciomas. Golok bukan sembarang golok, tapi golok ini merupakan golok bersejarah yang